To be afraid of Christopher. I'm not afraid of Sam. Yours is brown. I mean, it looks brown to me. Later, whatever you do. There's something wrong with it. Yeah, I told you there was. Speed up! Halo teman-teman, ketemu lagi di Kata Bersambung. Hari ini kita bakal ngulik cerita film epik yang bikin kamu penasaran. Bayangin aja, ada pesawat yang ngangkut banyak kokain buat diselundupkan. Tapi, nasib sial banget, pesawatnya malah rusak dan mulai jatuh. Oh ya, sebelum dilanjutkan, ulasan ini mengandung spoiler sensitif ya. Jangan dilanjutkan kalau pengen tahu cerita dari film aslinya. Panik. Penyelundup masukin beberapa paket kokain ke tas-tas jinjing dan loncat pakai parasut buat selamatin diri dan barang berharganya. Sayangnya, kepalanya terbentur pas keluar dari pesawat. Hasilnya, kokain, tas-tas jinjing, dan mayatnya bertebaran di hutan nasional Chattahoochee Oconee. Disinilah cerita jadi seru. Seekor beruang betina besar nemu salah satu paket kokain dan memakannya. Beruang itu langsung nge-fly dan jadi agresif. Di suatu tempat di hutan itu, dua pendaki yang sedang menikmati pemandangan alam, Olaf dan Elsa, melihat beruang dari kejauhan yang sedang bertingkah aneh. Mereka merasa lucu melihat beruang itu, tetapi rasa lucu itu segera berubah menjadi ketakutan saat beruang itu melihat mereka dan mengamuk ke arah mereka. Elsa langsung lari terbirit-birit. Beruang itu dengan mudah mengejar Elsa dan mengkoyak-koyak tubuhnya di depan mata Olaf yang terpaku. Setelah puas membunuh Elsa, beruang itu pergi mengikuti kupu-kupu yang terbang, meninggalkan Olaf. Sementara itu, di kota besar, Raja Narkoba Sid sedang bertemu dengan anak buahnya David. Sid memerintahkan David untuk menyelidiki kecelakaan pesawat yang membawa kokainnya dan mengambilnya kembali sebelum polisi. Dia juga meminta David untuk mengajak putranya, Eddie, yang sedang depresi setelah kehilangan istrinya. David mencoba menghibur Eddie. Tapi Eddie masih terlihat sedih dan tidak bersemangat. Di sisi lain, di dekat hutan, Sari, seorang ibu tunggal, tinggal bersama putrinya Didi. Sari awalnya berencana mengajak Didi ke hutan untuk melukis air terjun, tapi kemudian dia mengubah rencananya dan memberitahu Didi bahwa dia ingin pergi ke Nashville bersama pacar barunya. Didi pura-pura setuju, tapi sebenarnya dia tidak suka dengan perubahan rencana itu. Detektif Bob dengar kabar tentang pesawat yang jatuh dan penyelundup yang mati. Dia tahu kalau penyelundup itu kerja sama dengan Sid, seorang bos narkoba yang terkenal. Bob putusin buat pergi ke hutan buat selidiki dan titipin anjingnya ke rekannya, namanya Reba. Sementara itu, Didi bolos sekolah buat pergi ke hutan sama temannya, Henry, buat melukis air terjun. Mereka nemu paket kokain dan pikir itu cat warna putih. Mereka bukain dan... hasilnya kacau! Beruang muncul dan kejar mereka, bikin mereka lari tunggang langgang. Sari, ibu Didi, curiga kalau Didi pergi ke hutan setelah dia dapat kabar dari sekolah. Dia nyusul Didi ke hutan dan minta tolong penjaga hutan, Liz dan Peter. Peter setuju buat bantuin, tapi Liz punya dugaan lain kalau Didi mungkin diculik sama geng berandalan yang suka main petak umpet di hutan. David dan Eddie tiba di pos penjaga hutan karena David butuh ke kamar kecil. Di dalam toilet, mereka diserang 3 berandalan, Fast, Ponytail, dan Kid. Tapi David berhasil ngalahin mereka. Ternyata salah satu dari mereka bawa paket kokain. David bangunin Kid dan tanya tentang kokain itu. Kid ngaku mereka nemu tas penuh paket kokain dan sembunyiin di gazebo. David suruh Kid bawa mereka ke gazebo. Sementara itu, Liz, Peter, dan Sari nemu paket kokain di semak-semak. Peter buka salah satu paket dan isi paketnya tumpah ke tubuhnya.
Mereka ketemu Henry yang lagi di atas pohon. Dia bilang ada beruang yang coba bunuh dia. Tiba-tiba beruang muncul dan serang Liz, tapi Liz berhasil kabur. Sari sembunyi sementara Peter manjat pohon lain. Sari sembunyi sementara Peter manjat pohon lain. Beruang itu manjat pohon Henry, tapi lalu dia bau kokain di tubuh Peter. There's something wrong with it. Beruang itu turun dan manjat pohon Peter. Peter berakhir tragis. Henry, climb! Henry, no! Henry, move! Henry bilang dia lihat beruang itu nyeret Didi yang masih hidup. Mereka nemu jejak chat yang ditinggalkan Didi. Di pos, Liz ketemu vest dan ponytail yang babak belur. Liz panggil ambulans. Tiba-tiba beruang muncul dan coba masuk. Liz suruh ponytail buka pintu depan buat nembak beruang. Tapi tembakan Liz meleset dan mengenai kepala ponytail. Beruang itu ngerusakin jendela dan vest berakhir tragis juga. Detektif Bob tiba di gazebo dan nemu tas berisi kokain yang disembunyikan di atas atap. Dia coba cari cara buat naik. Sementara itu, penembak jitu misterius juga muncul di hutan. Di pos, 2 petugas ambulans nemu mayat ponytail. Salah satu petugas nemu Liz yang sudah tidak berdaya, sementara yang lain masuk ke ruangan dan nemu beruang yang sedang makan tubuh Vest. Si beruang kemudian serang petugas itu, tapi petugas pertama berhasil selamatkan Liz dan masukkan ke ambulans. Petugas kedua alihkan perhatian beruang dan lompat ke ambulans. Beruang itu kejar ambulans dan berhasil masuk ke dalam. Beruang itu bunuh petugas kedua dan tendang berangkar Liz, sehingga dia terlempar keluar dan tewas. Petugas pertama panik dan nabrak pohon, juga tewas. Beruang itu balik ke hutan dan tiba-tiba Kit, Eddie, dan David nemu detektif Bob yang terjebak di atap gazebo. Mereka saling ancam. Tiba-tiba beruang muncul dan kejutkan mereka. Beruang itu makan paket kokain dan tidur di atas Eddie. Lalu Reba muncul di tempat itu juga. Didi sadar dia ada di gua beruang dengan kaki yang terluka. Dia lihat 2 anak beruang makan kokain dari tas ibunya. Sementara itu, di gazebo itu beruang bangun dan ancam semua orang. Bob kemudian lempar paket kokain ke hutan buat alihkan perhatian beruang. Kemudian Kit kabur. Tiba-tiba Bob ditembak oleh penyerang misterius yang ternyata adalah Sid. Reba bekerja untuk Sid. Sid suruh mereka kumpulkan kokain sebanyak mungkin. Bob tewas di atas atap gazebo. Henry dan Sari ketemu Olaf, lalu nemu gua beruang. Olaf ninggalin mereka di sana. Mereka masuk ke gua dan ketemu Didi. Mereka dengar keributan di depan gua dan pikir itu induk beruang. Mereka ikuti anak beruang keluar dari pintu belakang gua. Ternyata keributan itu Sid dan anak buahnya. Mereka masuk gua, nemu paket kokain, dan ikuti jalur kokain ke pintu keluar. Mereka ketemu Sari dan anak-anak di air terjun. Sid ancam bunuh mereka, tapi dicegah Eddie dan David. Beruang muncul lagi. Sari ajak anak-anak loncat ke air terjun, dan Eddie dengan David ikut juga. Sid coba nembak beruang, tapi malah bikin kokain tumpah ke beruang. Beruang itu bangkit dan Sid berakhir tragis. Mereka selamat setelah loncat dari air terjun. Mereka balik ke pos dan nemu Reba nunggu di sana. Reba suruh mereka pergi dan dia yang nutupin jejak mereka. Reba juga kasih anjing Bob ke Eddie. Jadi, cerita ini berakhir dengan mereka yang selamat dan kabur dari hutan, sementara yang jahat dapat balasannya. Pelajaran yang bisa diambil, jangan main-main dengan narkoba, karena bisa bikin hidupmu berantakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa! Whispers dance in the night, dreams take flight, shadows along the ground. In your glow, love is always found. Oh, beautiful moon, shine so bright, guiding us through the endless night. With every face, you cast your spell in your embrace.